Habis. Bentar ya. Insya Allah Bapak Ibu polisi tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Bos berzina didapat digrebek sama-sama polisi. Ada juga begitu toh. Insya Allah tidak akan wafat seperti itu. Pelernya dibakar obat kuat. Oh, yang pulang ini Pak, yang dapat keluar duitnya 150.000, Bapak disumpahi Pak, makan mampus kau. Insya Allah bapak-bapak polisi tidak akan wafat dalam keadaan nyabu, narkoba, teler, tablet, tiang listrik. Bisa diatur. Habis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah bapak-bapak polisi tidak akan wafat dalam keadaan nyabu, narkoba, teler, tablet, tiang listrik. Insya Allah bapak ibu polisi tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Bos berzina didapat digrebek sama-sama polisi. Ada juga begitu toh. Insya Allah tidak akan wafat seperti itu. Insya Allah bapak tidak akan wafat dalam keadaan judi, digrebek, didapat tembak, mati. Insya Allah tidak. Tapi yang bisa membuat bapak bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang-barang peroleh haram. Kau melanggar? Kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana Simo? Mana Stengka? Lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa bapak tilang saya sudah lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu Honda, motormu, jaketmu Yamaha. Akhirnya dia bilang juga ini anak buah. Begitu ditulis surat tilang, diprotes sama mahasiswa. Bapak juga bohongi saya. Ngaku polisi baru polpenmu pilot. Inilah kalau kita bekerja bukan lillahi ta'ala. Dan bapak tahu enggak bapak dapat 100.000, 150.000. Ini Pak bapak dapat. Semua yang pulang ini Pak yang dapat keluar duitnya 150.000. Bapak disumpahi Pak. Makan mampus kau. Jangan ketawa bos, saya serius ini. Hah? Bagaimana hidup mau berkah kalau orang sumpahi begini Pak? Dan itu tiap hari. Allahu Akbar. Kalau Satlantas paling 100.000, 200.000. Kalau Sat narkoba bos, tunggu dulu Pak Kapolres. Tunggu dulu. Tenang. Kita bikin MOU dulu. Kesepakatan dulu. Ini saya dibolehkan gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Oke, ku gas memang. Makanya saya sangat hormat kalau ada komandan polisi yang undang saya ceramah. Pasti dia mau membuka diri itu. Tidak semua juga polisi mau dikritik Pak. Tapi Kapolres kita dia undang Dasat Latif padahal sudah tahu Dasat ini suka gaspol. Maka kita gaspol hari ini. Pak, kalau polisi lalu lintas nakalnya paling 100.000. Reskrim? Apa salahku? Tunggu dulu ini, saya baru carikan kau. Apa salahmu ini? Berat ini. Tenang.
bisa diatur. Bos, Bapak dapat duit 100 juta, 200 juta, tapi secara haram membentuk jati diri, membentuk tubuhmu, itu yang membuat kamu keras hati dan keras kepala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kombes sementara, Jenderal sementara, Kapolres, polisi, Polwan, Ustadz, tua sementara, muda sementara, senang sementara, bahkan susah sekalipun sementara. Apa yang abadi? Tanggung jawabmu waktu kau hidup. Dikejar tuh nanti di akhirat. Mana itu yang jahat? Kalau manusia bisa ditipu tak? Bapak mati jahat, waktu aktif banyak kejahatan, meskipun bapak dimakamkan di bawah bendera, tembakan salpo berapa kali? 17 kali. Puk! Tuh! Kau kira malaikat mundur? Maka inilah tujuannya kehadiran saya di sini. Saya cinta kalian karena Allah. Karena kalian jauh lebih mulia daripada kami ulama. Saudaraku bapak-bapak polisi jauh lebih mulia di hadapan Allah kalau bapak jadi polisi yang baik. Ada teman-teman polisi yang tidak boleh Anda lupakan dari kami mubalik. Nikmatmu pakai baju coklat. Bapak-bapak boleh enggak pakai baju seperti saya? Boleh. Pak Sigit Dani boleh enggak pakai songkok begini? Boleh. Oh, kalau pakai kombes Pak, lalu kemana-mana pakai peci begini, orang makin hormat. Mau datang kontraktor nakal, udah hampir Quran Kapolresnya, Anda jadi balik kir. Iya toh? Pak Kapolres boleh enggak pakai gamis sarung seperti ini? Boleh. Tapi Dasat Latif boleh enggak pakai bajunya Pak Kapolres? Bah, ditangkap saya Pak. Polisi gadungan. Maka itulah Anda syukuri. Jangan kau kasih malu baju coklatmu bos. Jangan kau hina baju coklatmu hanya uang ratusan ribu. Jaga marwahnya. Bapak ingat waktu mau jadi polisi? Bapak masih ingat waktu mau jadi polisi? Berapa yang Bapak singkirkan? Banyak toh? Iya toh? Tapi Allah pilih sampean. Allah pilih sedulur-sedulur. Katengasen daeng. Berarti Allah menguji Bapak Ibu. Apa lolos atau tidak? Kalau dia lolos, maka dia polisi di dunia. Insya Allah surga menunggu. Tapi kalau dia tidak lolos, dia tidak amanah. Dia salah gunakan pasal-pasal ketika periksa. Sesuai paisan, nah tunggu kok malaikat cilaka. Nah bilang, tanah mako, lama mako saya tunggu. Begitu ditanya, marabuka siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru tiba. Wah, langsung diropol dia Pak. Kata malaikat mungkar, tindis dia. Kalau malaikat mungkar sudah bilang, tindis dia, hancur kok. Maka ini tujuannya acara. Bukan habis-habisin anggaran. Bukan seremonial skala. Tapi kita ingin membuka diri untuk menjadi lebih baik. Nah, tidak mungkin kalian bisa menjadi pemimpin yang baik kalau tidak ada teladanmu. Orang mau cerdas tidak mungkin cerdas sendiri langsung. Tidak mungkin. Ujuk-ujuk langsung cerdas. Namanya film karton. Tidak, tapi harus belajar, pendidikan, pelatihan. Begitu juga kita umat Islam ada rule-nya. Ada prototipe yang Allah hadirkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Saya hadirkan Muhammad ini sebagai teladan buat kalian. Contoh, prototipemu. Contohmu supaya apa? Kau menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Saya mau cari relawan.
Ada yang mau jadi relawan? Ada yang mau jadi relawan? Pak Tugio. Ini relawan Pak. Sini, monggo sini Pak. Sini Pak. Masya Allah. Bapak bakal viral Pak. Masya Allah. Ya Pak. Ini penonton saya di YouTube Pak. 262 juta. Bapak viral nanti. Siap. Kesatuan apa Pak? Lalu lintas. Oke. Sekarang apa tema maulid kita? Dengan aktualisasi keteladanan. Selalu teladan. Iya toh? Saya dari Sabang sampai Merauke ceramah. Kemarin saya dari Natuna. Tadi malam dari Polda Banten. Semua temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Pertanyaannya, bagaimana kau mau teladani Nabi? Kalau kau tidak tahu sejarahnya Nabi. Pertama. Tanggal berapa, hari apa, bulan apa lahirnya Nabi? Astagfirullah. Belum belajar Pak. Masya Allah. Kalau begitu, berapa istrinya Nabi? 4. Kalau begitu, berapa anaknya Nabi? Kalau begitu, siapa anak pertamanya Nabi? Kalau begitu, tanggal berapa, umur berapa Nabi menikah? 40. Kalau begitu lagi saya tanya Pak, Nabi kalau minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Alhamdulillah. Dari kurang lebih. Kalau terima duit tangan apa Pak? Tangan kanan. Terima duit pandai dia Pak. Selamat duduk kembali. Terima kasih. Saya doakan Bapak segera menjadi kompol. Amin. Amin. Terima kasih. Biasanya saya kasih hadiah pas saya cari duitku, ternyata nggak ada duit saya bawa. Nah, ini gambaran singkat. Gimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Coba Bapak baru tahu toh anaknya Nabi 7? Baru tahu kan? Inilah pentingnya sejarah. Tanggal berapa Nabi lahir? Ada juga tuh lagunya. 12 Rabiul Awal. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu, ada zaman purba, ada zaman lain-lain. Nabi lahir zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul, berarti dia rasul, yang terakhir dan mulia. Ada 25 nabi dan rasul, dia yang terakhir. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Cengkareng atau Kalibata? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa, berarti dewasa dia, bukan remaja, diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa? Pencipta alam semesta. Lagu itu ada faedah, ada dakwah. Anakmu bisa tahu sejarah Nabi.
Cuma kita kalah dengan misi-misi setan. Akhirnya lagu kita sekarang ibu-ibu apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, sekanan kanan kanan, kanan kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan? Apa kau dapat? Nah, lagu belem-belem. Dongok. Anda lagi, yo ayo. Coba kalau lagu begini, kasih anakmu, perdengarkan di rumahmu. Minimal dia tahu, anak saya langsung tahu setelah saya ajarkan lagu. Oh, anaknya Nabi 7. Coba kita kan lagunya. Bu ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Ih, hoax. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Dari kecil anak sudah diajari bohong. Lah begitu dia remaja lagunya apa lagi? Pulang-pulangku berbadan dua. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya kita menghadiri acara peringatan Maulid. Bukan kita mau bid'ah. Karena ada juga teman-teman kita yang baru hijrah katanya. Baru belajar agama. Tidak jelas agamanya selama 20 tahun. Belajar agama 3 bulan. Seolah-olah dialah menjadi panitia hari kiamat. La ilaha illallah. Ini bid'ah. Maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Kayak dia dia pikir kunci. Sedikit-sedikit neraka. Jangan begitu bos. Kita sama-sama Islam. Sama Nabi kita. Sama kiblat kita. Masa kau doakan kami masuk neraka? Sudahlah kalau kau masuk surga lah. Tidak usah kau doakan kami masuk neraka. Biar kami di pinggir-pinggir. Kalau mau maulid silahkan. Tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan saling mengkafirkan. Coba apa kurangnya tadi maulid? Allahu Akbar. Kita dengar salawatan. Ya Pak. Kita bisa ketemu Dasat Latif. Andai bukan maulid belum tentu saya bisa sampai di sini. Apa gunanya ketemu Dasat Latif? Nah dia tidak gagah. Betul saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mau bukti bu? Buktinya ibu-ibu mau foto sama saya toh? Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Maka yang baik mari saling menghargai pendapat. Yang mau amalkan sunnah pelihara jenggot silahkan. Tapi jangan kau mengatakan yang tidak ada jenggotnya tidak sunnah. Yang mau jingkrang celananya silahkan. Tapi jangan kau katakan yang celananya menutup mata kakinya itu tidak sunnah. Tidak, silahkan. Tapi kita saling menghormati pendapat. Ini hikmah pertama maulid. Mari saling menghormati. 2. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ada satu polisi masuk musola, ngajinya 2 juz, hitam jidatnya gara-gara sholat. Senin Kamis dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, panjang zikirnya Pak. 1. Yang 1 masuk sholat, Allahu Akbar. Sudah selesai sholat, dia berdoa sejenak, zikir seadanya. Lalu dia pergi tertibkan lalu lintas supaya tidak macet. Dia pergi bantu orang yang menyeberang. Dia perbaiki mobilnya orang yang mogok. Sesungguhnya di hadapan Allah kata Nabi, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih mulia? Orang yang kedua. Karena Nabi katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mana yang paling jelek? Yang tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah pulang aktif kerja, hilang melulu, bohongi pimpinan. Yang ketawa saya serius ini. Maka jadilah manfaat. Saudaraku bapak polisi, keliru kalian kalau tidak memudahkan polisimu masuk surga. Keliru itu, keliru. Klero.
Klepu. Ah iya. Bos, apa maksudnya? Saya nih ceramah. Saudara-saudara sekalian, mari sholat jamaah. Yang datang, polisi yang sudah mau pensiun. MPP. Tapi coba kalau Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bincang-bincang. Mana ini sat narkoba? Tidak pernah juga saya lihat datang-datang di masjid jamaah. Ajudan Kapolres telepon. Pak Kasat, dicari Bapak sama Kapolres. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid dia Pak. Iya toh? Iya toh? Itulah pentingnya kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, jangan narkoba, jangan mabuk, jangan edarkan zat-zat terlarang. Malah mobil saya dikempeskan sama anak muda. Ada apa? Larang-larang, uang saya pakai. Saya masuk neraka urusan saya, masuk surga urusan. Apa urusan kau Ustadz? Tidak ada yang mau dengar Pak. Begitu Kapolres. Kau pergi rahasia. Saya mau kau ada laporanmu, makin banyak ini yang kau amankan. Selesai itu tadi Pak yang banyak bicaranya. Itulah sehingga Umar bin Khattab mengatakan, tidak mungkin kau bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Maka Bapak kalau mau naik pangkat, mau naik jabatan, jangan kau cari muka sama Kapolres. Kau cari muka sama Kapolda, capek. Biar Kapolres suka kamu, kalau istrinya ndak suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apalagi kalau Ibu Kapolres sudah bilang, pokoknya saya tidak mau lihat itu anggotamu. Hancur kau bos. Maka datanglah Kapolres dek. Apa salahmu sama ibu ini? Aduh, saya tahu kau baik, tapi saya jadi masalah terus di rumah kalau kau masih di sini. Sudahlah, kau mengerti dulu Saya mutasi kau dulu ya, kau pindah dulu hancurlah hidupmu. Iya kan? Ini Ibu Bayangkari nih Pak, non job tapi penentu job. Iya toh? Masya Allah. Tunjukkan saya di sini polisi yang tidak takut sama istrinya. Muka-muka takut sama istri ini Pak. Kalau saya, demi Allah saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istriku lebih berani dari saya. Maka jadilah polisi yang banyak manfaat. Anda di Sabara, ya sabarlah. Bos, yang di Sabara, yang di Brimob, kau lihat orang tempat basah, supaya kau bahagia, kau camkan dalam hatimu, di tempat basah lah orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam Pak di tempat kering. Masya Allah. Bapak tahu enggak? Bapak kalau mati nanti, itu bakal ditanya Pak dari A sampai Z, dari mana kau dapat? Itu jammu, Rolex, dari mana kau dapat itu? Kalau dilihat pangkat jabatanmu, enggak bisa kau beli itu. Anu apa? Dia mau lari ditarik sampai lekan, pak! Ditinju matanya Pak, keluar biji matanya satu. Dia mau lari ditarik lagi, itu istrimu pakai behel dari mana itu? Kugas memang kok. Itu behel 25.000 sampai 50 juta, gajimu aja enggak seperti itu. Dari mana itu? Anu apa? Enggak jelas ditinju lagi Pak. Dah! Masuk juga surga Pak, karena dia sholat. Tapi sudah babak belur. Bengkok lah semua mukanya nih Pak. Hancur lah dia jalan setengah mati.
Ketemu kawannya yang sipil di Polres Bandara. Sipil dia di bandara, ketemu Polres Bandara. Komandan, kenapa mukamu itu hancur-hancur? Jangan banyak tanya di situ. Dari mana komandan? Kok baru muncul? Kami ini sudah 5 tahun di sini. Saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Bukannya ada 4 mobilmu itu hari, komandan? Dia bilang, iyo, gara-gara itulah 4 mobil, banyak sekali pertanyaan. Hati-hati kok. Bos, kalau ini Bapak pegang, insya Allah Bapak tidak akan menghalalkan segala cara. Ya, Pak, jadilah manusia manfaat. Ada polisi ibadahnya baik, tapi dia tidak manfaat buat orang lain. Itu bukan orang mulia. Ada lagi orang ibadahnya bagus, tapi kasar mulutnya. Dia bukan orang mulia. Siapa orang baik? Mereka yang paling manfaat buat orang lain. Dan manfaat buat orang lain tidak mungkin tercapai kalau akhlakmu buruk. Maka itulah Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau dihadirkan ke muka bumi ini? Nabi menjawab, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Maka kalau Bapak mau jadi polisi presisi, muliakan akhlakmu. Tutur katamu baik. Senyumanmu manis. Jangan kepada poluan saja. Sama istrinya orang sopan betul bicara. Iya Bu, gimana kabar? Gimana di rumah? Sekali istrinya, apa? Lihat-lihat terus. Teladan Pak. Bapak jadi komandan, apakah itu cuma 15 anak buahmu di ruangan? Kau jadi teladan. Dan kalau kau jadi teladan, begitu kau pensiun, anak buahmu masih kenang kebaikanmu. Begitu kau sudah pensiun, anak-anakmu diurus oleh anak buahmu dulu. Kenapa? Karena dia merasa, oh ini bapak dulu baik, banyak gunanya buat saya. Tapi kalau kau jahat, kasar, dia baik di depanmu, tapi selalu doakan mudah-mudahan mutasi, mudah-mudahan mutasi. Pembawa bencana aja di sini dia. Betul toh? Betul toh? Betul. Maka jadi manfaat. Jadi manfaat. Gimana jadi manfaat? Jangan kasar ngomongmu. Katanya mau meneladani Nabi. Anda tahu enggak? Nabi sepanjang hidupnya enggak pernah bicara kasar. Jadi kalau ada orang dia bilang ulama dirinya, dia bilang penceramah, dia bilang dai, lalu kasar mulutnya, dari mana dapat teladan? Bayangkan kalau Bapak polisi bicara sama rakyat, enggak ada sekolahnya, orang miskin pula, lalu Bapak hadir nutur kata yang sopan, maka itu langsung memperbaiki citra polisi terhadap satu orang. Begitu ada orang jelek-jelekan polisi, dia hadir. Anda begitu, polisi yang saya kenal ini begini. Maka benar tak kata tadi Pak Bambang yang jemput saya. Disampaikan ke anak buah. Dimanapun kau berada, mau dinas atau tidak, jadikan dirimu sebagai wakil keadilan negara yang ada di situ. Bapak coba amalkan itu. Kalau Bapak betul-betul jadi polisi yang presisi. Polisi yang mengayomi, melayani, dan melindungi. Dan itu bisa tercapai kalau hatinya Bapak bersih. Kalau hati Bapak kotor, tidak mungkin. Dan apa penyebab hati kita kotor? Hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Itu penyebab hatimu kotor. Sudah suka makan uang haram, tidak pernah dengar dakwah, malas sholat, paling terlambat datang kalau Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Mau dikabulkan doa masuk surga, memangnya kau pikir ada orang dalam yang bisa urus kau? Ya, jadi manusia manfaat. Akhlak yang baik. Tidak usah dulu deh cerita ke orang lain. Intern dulu kita di kantor ini. Apakah kehadiran kita menjadi rahmat buat teman-teman? Ya kayak persempit lagi. Di rumah dulu deh. Di rumah. Apakah istri kita, kehadiran kita selalu membuat dia rindu? Atau dia malah senang kalau Bapak tidak ada di rumah?
Karena ada itu orang tua kalau mau datang orang tuanya, anaknya stres. Ada bapak, aduh. Kau ketawa karena kau begitu semua. Hei, Bu, lihat itu wajah suamimu. Mana lihat. Lihat ini suami-suami kita, Bu. Allahu Akbar. Lihat, mukanya muka kasihan semua kan? Coba lihat. Bu. Oh, ibu pikir gampang jadi polisi? Ibu pikir gampang jadi suami? Tahu enggak ini? Berapa banyak polisi jadi jahat gara-gara istrinya? Dia kompori suaminya. Masa itu anggotamu baru 5 tahun di situ, gelangnya istrinya kayak pelek sepeda. Kamu ini sudah 7 tahun, kau kasat lagi di situ. Ini cincin saya masih cincin nikah, itu pun dulu saya kasih kau duit untuk beli nikah saya. Nah, ini tukang kompor namanya. Dan Bu, suami itu kadangkala menjadi jahat karena berlebihan cintanya kepada istrinya. Sehingga apa? Takut sama istrinya. Karena takut sama istrinya, maka apapun dia mau lakukan, yang penting istrinya tidak marah. Dan nampak, saya bela kau hari ini. Dan saya tahu kau takut sama istrimu. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang, kawan saya, sebenarnya bukan kita takut sama istri, Ustaz. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Jam berapa ini? Saya boarding jam 11. Hah? Jam 10, masih ada. Kasih saya kode kalau sudah mau habis waktu ya. Nah, jadi manusia manfaat. Ibu-ibu nih, saya cinta kalian karena Allah. Saya mau ibu di dunia bayangkari, di akhirat masuk surga sama suami. Bu, penderitaan di dunia sebentar. Tidak ada orang dari lahir sampai pensiun suaminya menderita sampai ajal, enggak. Ibu tahu enggak? Kenapa ibu bisa hadir di sini? Hadir di sini dengar ceramah. Ibu tahu? Kenapa ibu? Karena suamimu polisi. Coba kalau suamimu Satpol PP. Wah, nggak hadir kau di sini. Maka bersyukur. Dengan cara apa? Jaga suamimu. Bagaimana jaga suamimu? Bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, reserse itu suamimu. Dia lebih tahu dan lebih cerdas dari kamu. Kau periksa HP-nya, dia kasih kau. Ternyata ada 4 HP-nya di jok mobilnya. Nggak percaya? Tanya, kenapa kau tahu Ustaz? Saya begitu. Iya. Jadi jaga suamimu itu bukan setiap saat kau telepon video call. Di mana kau Pak? Di kantor. Bohong. Di kantor. Jawab video call. Kau alami semua itu toh? Maka bukan begitu cara menjaga suami. Cara menjaga suami satu. Hadir kau di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya suamimu kalau kau kasar. Maka bisa jadi fisiknya kau kuasai, hatinya perempuan lain. Hancur kau. Maka yang baik bagaimana supaya hadir hatinya? Akhlakmu harus bagus. Bagaimana akhlak yang bagus? Tutur katamu lembut. Datang mertuamu, tunjukkan kepada suamimu, kau sopan ngomong kepada mertuamu. Assalamualaikum ibu. Lama ndak jumpa ibu, gimana kabar? Itu kalau video call. Bu, kapan datang ke Jakarta bu? Kami rindu. Suamimu pura-pura ndak dengar. Tapi apa dalam hatinya? Ya Allah, lindungi istri saya. Dia sangat memuliakan ibu saya. Tapi kalau mertuamu datang baru duduk. Kapan datang ibu? Baru. Kapan pulang?
Malah yang lebih parah, dia cemburu sama mertuanya. Apa? Mamamu terus. Datang lagi tuh dari Jawa, bawa beras 50 kilo, ayam 2 ekor. Lepas 1 di terminal. Nanti pulang-pulang minta 5 juta. Karena ada istri yang gitu ngomong kasar. Kalau begitu ibu, fisiknya kau kuasai tapi hatinya tidak mungkin. Kenapa dia bisa bertahan? Karena aturan polisi tidak boleh kawin lagi. Andai saja dibolehkan, sudah lama kau ditinggal. Iya enggak? Iya enggak Pak? Makanya mengawasi suami, menjaga suami, bukan dengan mengawasi HP-nya, bukan mengintimidasinya, tapi hadirlah di hatinya. Hadir di hatinya. Gimana hadir di hatinya? Lembut tutur kata. Datang suami kita sambut. Buka, kalau ibu sudah tahu nih, jam 5 datang suamimu, maka 4:30 mestinya kau sudah dandan menghormati suamimu. Dan dandananmu itu malaikat berdoa. Ini kata Nabi, bukan dasar latif. Dandananmu itu Nabi malaikat berdoa. Ya Allah rahmati wanita ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Ada istrimu dandan kalau kau mau pulang? Kenapa istrimu keras hatinya begitu? Karena kau selalu pulang bawa uang haram ke rumahmu. Hei, bu, begitu mau datang suamimu, kau sudah pakai parfum. Buka, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia duduk, kau duduk pula. Bukakan sepatunya. Bukakan sepatunya. Lalu sudah itu kau cium 5 kali. Lalu kepeluk di sampingnya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh Pak, Bu, itu tadi suamimu yang dimaki-maki di jalan hilang susahnya. Benar enggak Pak? Benar enggak Pak? Tapi bagaimana mau hadir di hati, baru datang, mana HP-mu? Siapa ini miss call? Enggak ada namanya. Kala-kala propos. Bukannya tatap wajah dulu, HP-nya langsung diperiksa. Kau tahu enggak, ini suamimu polisi. Segala jenis menghadapi kejahatan dia tahu. Maka tidak ada gunanya kau periksa-periksa. Kenapa? Saya juga kan selalu diperiksa HP saya. Maka cara saya tulis di situ lain namanya. Penjual batu bata. Begitu saya lagi santai-santai, tiba-tiba Mama Jece berteriak, Ustadz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya tenang dulu Pak, supaya tidak panik, karena kalau panik ketahuan. Jangan kau angkat sayang, tagihan itu. Perempuan kan paling takut sama tagihan. Oh dia tidak angkat, aman saya Pak. Alhamdulillah aman. Bulan ceramah tiba-tiba saya haus. Sayangku, bikinkan dulu teh. Saya lagi ajar recek ngaji sayang, oke? Bikin sendiri. Mana gula? Ada kok di situ tulisannya, gula toples. Oke, gula. Begitu saya bilang, asin. Saya lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi komplain bawakan dia. Kenapa ini kok tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ini yang disebut menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya toh? Maka ibu-ibu, kalau kalian sayang suamimu, karena kau bisa jadi anggota Bayangkari, maka caranya hadirlah di hatinya, dan tidak mungkin bisa hadir di hati kalau akhlakmu buruk. Ya toh? Mana ada orang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga? Semua. Nih, kau pikir das atlatif tidak ada masalah? Banyak Pak Kapolres masalah saya sekarang. Apalagi setelah saya viral. Wow,
banyak janda-janda curhat. Iya kan? Masya Allah. Tolong Ustaz menjadi imam dalam hidupku. Saya bilang saya bukan imam, saya penceramah. Masya Allah. Bu, hadirlah di hatinya suamimu, maka insya Allah dia tidak akan macam-macam. Gimana hadir? Akhlak mulia. Sopan berbicara. Kalau dia mau datang dan dia mengeluh, ibu hadir sebagai ibu. Ibu tahu enggak kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah yang jauh lebih tua? Karena Khadijah tampil selain sebagai istri, juga sebagai ibunya Rasulullah. Yang lebih tua karena Rasulullah tidak sebentar sekali merasakan kasih sayang ibu. Hanya 2 tahun 3 hari. Maka Khadijah ketika Rasulullah galau, ketika Rasulullah cemas, ketika Rasulullah capek, Khadijah hadir. Maka ibu begitu. Kalau suami mengeluh pekerjaan kantor, memang begitu bang. Beginilah pekerjaan, syukur-syukur bang, bisa jadi anggota polisi. Banyak orang di PHK, alhamdulillah bang. Karena jadi polisi itu tidak gampang bu. Di jalan kepanasan, di warung kopi baru mau masuk dicurigai orang, mau ditraktir lagi itu, mau ditraktir. Itu ibu, iya toh? Iya toh? Sampai di kantor dimaki-maki lagi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan, ditendang, siap salah komandan. Sampai di rumah kok maki-maki lagi. Gimana enaknya jadi polisi ini? Ibu pikir kalau suami pulang kampung ibu tidak pakai baju baru mereka tidak malu? Malu juga dia pak. Maka jadilah istri yang hadir di hatinya karena akhlak mulia. Biar muka ibu seadanya. Penampilan pas-pasan, tapi kalau akhlak baik tidak akan tergoda suamimu. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Tapi kalau sudah muka hancur, akhlak kesurupan, otak beleng-beleng. Bu. Bapak mau punya istri yang baik? Bapak mau? Tidak mungkin istrimu baik kalau kau selalu bawa pulang uang haram. Maka kalau sayang sama anak istrimu, jangan kau bawa ke rumahmu uang haram. Hari ini kau bawa barangkali 200. Besok juga 100. 3 hari berikutnya 200. Hari berlalu. Berganti. Akhirnya uang haram dianggap biasa. Akhirnya apa? Setengah mati kau cari nafkah, tapi istrimu di rumah tidak hargai kau. Anak-anakmu kasar sama kamu. Setengah mati kau sekolahkan, tapi begitu kau pensiun, dia lebih takut sama istrinya daripada orang tuanya. Begitu bapak pensiun, mulai stroke. Siapa yang ngantar kamu ke rumah sakit? Tetangga. Anakmu sibuk. Kenapa? Membentuk darah daging anakmu. Buang haram, akhirnya hatinya keras. Susah melihat orang tuanya baik. Percaya pak, tidak mungkin Rasulullah mengatakan, jangan kau kasih makan uang haram anakmu, supaya dia besar tidak berpikir yang haram-haram. Biarkan pangkat jabatan bapak seadanya, tapi kau punya anak yang soleh dan soleha. Pak, bisa enggak anakmu jadi jenderal kalau tidak pernah akpol? Kan? Bisa enggak anakmu jadi polisi tidak pernah daftar sekolah polisi? Tidak mungkin. Bisa enggak anakmu jadi dokter tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa enggak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Tidak mungkin. Bisa anakmu jadi insinyur tidak pernah kuliah di teknik? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolahnya? Bisa. Dan ketika bapak tugas ke Papua dan bapak tidak senang, masih ada alternatif. Apa alternatif? Bapak minta pensiun dini. Orang Sulawesi rantau ke Malaysia. Di Malaysia dia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Balik kampung lagi. Orang Jawa merantau ke Kalimantan. Di Kalimantan tidak nyaman. Balik lagi ke kampung Jawa. Mangan orang mangan. Yang penting ngumpul.
Iya toh? Tapi kalau bapak masuk kubur, ada ndak pilihan pak? Bapak masuk kubur ada pilihan ndak? Ah, ndak enak, keluar dulu deh. Begitu bapak keluar, viral se-Indonesia. Kompol ini jadi tuyul. Dan ketika bapak sudah masuk di kubur, siapa yang doakan bapak ibu? Kawanmu. Wah, lihat aja di grup WhatsApp. Lihat di grup WhatsApp. Orang meninggal aja, ngetik aja pak. Nggak mau tuh, malas. Paling stiker. Kau ketawa karena kau begitu semua toh? Nah, ibu-ibu nih. Saya serius, saya cinta kalian karena Allah. Kalau ibu wafat, siapa yang doakan ibu? Hah? Suami. Wah. Kawin lagi. Begitu ibu wafat, di depan teman pura-pura duka cita. Masuk kamar, merdeka. Siapa yang doakan ibu? Anak. Maka ibu, setiap suamimu udah pulang bawa harta, bawa duit, pertanyaan kalau ibu sayang kepada suami, Pak, halal tidak? Gak usah pakai tas mahal-mahal. Semakin tinggi pangkat jabatan suami, ibu semakin mempertontonkan gaya hidup yang seadanya, itu menjadi biang pembicaraan kebaikan. Oh istrinya kamu, sederhana ya. Baju-bajunya hanya dari Tanah Abang. Tasnya KW3. Orang akan menjadi contoh. Kalau ibu pakai mahal-mahal, begitu orang tapi dalam hati, pemerasan. Iya toh? Kan orang semua tahulah. Maka hidup saatnya berbuat baik. Ya? Menghalalkan segala cara. Semua pasti kita tinggal. Semua pasti kita tinggal. Maka Pak, sayangi anak istrimu. Jangan jadikan kebiasaan bawa uang haram. Ya Pak ya? Pak, jelas ya? Ya? Berikutnya. Jadilah manusia manfaat dengan cara apa? Sedekah. Sedekah Pak. Saya doakan bapak-bapak semua nanti ini jadi komandan. Dan kalau bapak punya rezeki, Allah kasih kau rezeki, ada teman yang bawakan kamu sedekah, tidak jelas antara halal dan haram. Namanya subhat. Ada tiba-tiba ngasih duit 30 juta. Tidak mungkin dikasih kau kalau kau bukan polisi. Berarti ini samar-samar namanya. Ada udang, ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu masih sembunyi-sembunyi Pak. Ini udang di balik batu di balik udang, nampak jelas dia punya niat. Maka bapak begitu terima, karena hasil kerja misalnya dibantu dan apa, telepon keluar dari kampung, Bang, carikan saya tanah ya, harga sekian. Untuk apa? Saya mau bikin masjid untuk ibu. Kalau ini bapak lakukan, satu dunia mau jatuhkan kamu di kepolisian, tidak mungkin bisa jatuh kalau Allah lindungi kalian. Caranya jangan cari muka sama manusia. Caranya sedekah. Karena sedekah tolak bala. Maka sedekahlah Pak. Saya tidak punya duit Ustadz. Sedekahlah dengan pekerjaan. Tidak mesti sedekah dengan duit. Sedekah dengan cara apa? Kehadiran di masyarakat kita menjadi manusia manfaat. Manusia manfaat insya Allah. Nah, sedekah. Kalau tidak mampu sedekah, paling tidak jangan ngambil barangnya orang. Saya tidak mampu sedekah Ustaz, duit saya tidak ada. Paling tidak jangan ngambil barangnya orang, haknya orang. Itu kalau Bapak tidak bisa kasih sedekah, jangan ngambil haknya orang. Kalau Bapak ngambil haknya orang, sudah tidak sedekah, maka yang diambil itu nanti Pak disuruh pikul. Ketika tiba saatnya proses pengadilan, semua barang-barang yang pernah Bapak ambil disuruh pikul. Lewatlah teman kita, tas hilang meja di Polres. Ternyata Bapak yang bawa pulang.
Maka yang pernah ngambil barang-barang kantor kasih kembali besok. Printer kayak itu barang bukti. Saya juga biasa hilang, Pak. Kok bisa hilang barang bukti di kantor polisi? Nah, ini kantor polisi. Tidak mungkin ada orang lain masuk ngambil barang bukti dalam kantor polisi, Pak. Tidak mungkin. Lalu kenapa bisa hilang? Kalian lebih tahu dari saya. Ya? Iya, Pak ya. Dan kalau barang bukti narkoba ditangkap 10, hilang 9, 1 dibawa ke pengadilan, 9 itu yang akan kejar kalian sampai ke akhirat. Kau bisa dapat di dunia untung, tapi untungmu pasti sementara. Pasti sementara. Pasti sementara, Pak. Tapi tanggung jawabnya di akhirat selama-lamanya. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini setidaknya menjadi cas. Mudah-mudahan ada perbaikan kita bawa pulang. Hati dengan dakwah ibarat handphone dengan charge. Bapak-bapak kalau pakai handphone terus kenapa handphonenya? Hah? Kalau lowbat ngapa bapak apain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Enggak. Pulsanya 50 juta di dalam. Tidak ada baterainya. Bisa dipakai? Enggak mungkin. Begitu juga dengan hati kita. Lihat teman kita seangkatan sudah menjadi kasih, sudah menjadi dir. Kita masih tinggal, itu dunia. Lihat rumahnya kawan kita yang bagus, dunia. Lihat kendaraannya teman kita, dunia. Lihat istrinya kawan kita yang cantik, dunia. Kapan akhirat? Inilah dakwah, casnya. Kalau bapak pulang ini, lalu bapak masih berkata, waduh saya kena itu ceramahnya Pak Ustadz. Mulai hari ini saya harus memperbaiki diri. Sambut kehangatan hati bapak yang masih Allah kasih nur cahaya di dalamnya. Itulah yang Allah sebut. Ayat ini menjelaskan orang yang baik imannya itu, mereka kalau selesai dengar ceramah bertambah menjadi lebih baik. Sambut kebaikan itu, pelihara Pak. Tapi begitu bapak keluar ruangan, tidak ada pengaruh, malah bapak baku bisi. Dah ini tuh Ustadz tadi, ngegas saja terus kerjanya. Tidak enak didengar, jangan lagi kau panggil itu. Siapa yang panggil? Pak Reza. Jangan lagi kasih tahu. Tidak enak ceramahnya. Ini malah inilah yang disebut Allah sindir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka hatinya mati. Mereka inilah orang yang Allah gelar dengan istilah mereka lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Bapak tahu kambing? Tahu kambing? Itu kambing. Kakak saya, ibu saya dulu masih pelihara jual beli kambing. Kalau ada kambingnya suka ganggu, apa? Dia panggil penjaganya, jual. Nggak laku, bawa pulang, potong. Kakinya sop kikil. Isi perutnya coto. Dagingnya sate. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Ekornya sop buntut. Pelernya dibakar obat kuat. Iya toh? Kambing, nggak ada gunanya, potong. Dia mau jeli, jual. Nggak ada beli, potong. Tapi kalau ada anggota Polri, digaji tiap bulan, malas kerja, tukang tipu, meras orang, jelek mukanya, busuk mulutnya, mau diapa? Siapa yang mau makan? Ada mau makan pelernya. Inilah yang Allah sebut mereka lebih hina dari binatang. Kapolres hadir di tempat kita ini. Pak Sigit, Dani mengundang Dasat Latif agar anggotanya tidak menjadi lebih hina dari binatang. Mudah-mudahan ada manfaat karena waktu yang sangat ringkas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum